Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hanini, NPM 19430115, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamanan data pribadi. Maling data pribadi. Apa saja yang termasuk data pribadi yang dapat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Yang pertama itu ada alamat, kedua nomor HP, ketiga nama lengkap, 4 kartu keluarga, 5 KTP, 6 nama ibu kandung, 7 emergency kontak, 8 foto selfie, 9 nomor rekening, 10 slip gaji. Bagaimana jika salah satu data pribadi kita itu jatuh kepada orang yang jahat atau kepada orang yang tidak bertanggung jawab? Apabila data pribadi kita jatuh kepada orang jahat atau orang yang tidak bertanggung jawab, mereka bisa mengajukan pinjaman online dengan data kita, lalu kita akan dikejar-kejar untuk membayar cicilannya atau dilibatkan dalam aksi terorisme dan jual beli narkoba. Maka dari perilaku-perilaku orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, kita akan terkena imbasnya. Kenapa data pribadi kita bisa bocor? Ada beberapa faktor yang membuat data pribadi kita bisa bocor. Yang pertama itu dikarenakan yang sedang ramai adalah pengelola aplikasi pinjaman online yang tidak mengelola data dengan baik dan aman sehingga mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini terjadi karena menggunakan aplikasi fintech dan pengelola menggunakan aplikasi template. Yang kedua, karena kecerobohan kita sendiri. Karena kecerobohan kita sendiri dalam mengakses email, file, foto, dan dokumen-dokumen sembarangan yang tidak penting, dan akibatnya data kita bisa ditambang di sana. Yang ketiga itu perusahaan. Perusahaan yaitu ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan di tempat-tempat yang sulit dikendalikan, di iCloud, di folder bersama atau saat transfer file. Ada juga oknum yang sengaja mengumpulkan data pribadi kita untuk digunakan perjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan data-data palsu untuk melaksanakan kejahatannya. Bagaimana cara melindungi data pribadi kita? Ada beberapa cara dalam melindungi pribadi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus berhati-hati. Berhati-hati memberikan data pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang meminta data pribadi kita secara detail. Berhati-hati memberikan data pribadi kepada perusahaan yang mewajibkan mengisi data dengan super lengkap, dan kita harus kritis dalam memberikan seberapa penting data pribadi kita untuk perusahaan atau aplikasi-aplikasi yang meminta data pribadi kita secara detail. Yang kedua itu bersih-bersih digital. Bagaimana cara bersih-bersih digital? Bersih-bersih digital itu secara reguler yaitu menghapus email-email yang sudah tidak lagi digunakan, serta mengecek keamanan semua sosial media kita. Apakah ada situs-situs atau yang lainnya untuk mencoba masuk ke akun kita. Dan jangan sembarangan login ke situs-situs online yang menurut kita itu tidak penting, seperti situs-situs pencarian jodoh atau yang lainnya. Yang ketiga itu jangan unggah scan. Jangan mengunggah scan atau foto online, seperti kita memegang foto KTP dengan selfie, KK, dokumen-dokumen yang penting ke dalam media sosial atau situs-situs online lainnya. Yang keempat itu budaya peduli. Kita harus memperdalam budaya peduli. Yang terutama itu perusahaan. Perusahaan harus menumbuhkan budaya peduli, bisnis, dan keamanan. Bagaimana peran karyawan untuk menjaga data pribadi sehingga jika ada kebocoran perusahaan sudah ditutup sumbernya, yaitu kebocoran itu tidak membocorkan data-data pribadi kita. Bagaimana jika kita sangat butuh pinjaman online? Apabila kita sangat butuh pinjaman online, kita harus mencari aplikasi peminjaman online yang sudah terdaftar pada OJK. Yang kedua itu, kita harus teliti pada syarat dan ketentuan. Apabila syarat-syarat tersebut banyak sekali yang tidak baik kita lakukan, seperti
seperti tidak terdaftar pada OJK online, kita harus menjauhinya. Yang ketiga itu waspada dengan akses permintaan data pribadi di ponsel. Apabila aplikasi itu meminta data-data pribadi kita secara detail dari ponsel, itu kita harus menjauhkannya. Berikut adalah yang dapat saya jelaskan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.